Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas tema jangan remehkan kalimat insya Allah. Nah, gimana tadi Ustadz Syam? Ya'juj Ma'juj. Masya Allah. Aduh, itu serem banget sih Ustadz Syam. Jadi Ya'juj Ma'juj itu emang serem ya? Dan apa hubungannya sama kalimat insya Allah? Saya penasaran banget nih Ustadz Syam. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Pak Kiai, Ustadz Maulana, Rian dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat kalimat simple insya Allah, namun ternyata kalimat yang sangat diagungkan, bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan kalimat insya Allah. Betapa agungnya. Dan salah satu kisah yang berkaitan dengan kalimat insya Allah ini ada beberapa riwayat. Satu riwayat menyebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu kan akan muncul nanti di hari kiamat. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dari sejak zaman awal-awal dunia mereka sudah ada. Jadi Ya'juj Ma'juj ini sudah ada dan ternyata dikurung di tembok yang dibangun oleh Nabi Dzulqarnain. Ketika dikurung di sana, mereka setiap hari melubangi. Mulai dari terbitnya matahari berusaha untuk melubangi temboknya supaya mereka bisa lolos dari sana dan kembali mengacaukan dunia. Lalu setiap hari di pagi hari terbit matahari mereka berusaha melubangi. Tiba sore hari udah hampir besar lubangnya berhasil mereka melubangi tapi belum cukup mereka untuk keluar. Lalu berkata pemimpinnya, besok kita lanjutkan lagi. Maka keesokan harinya ternyata lubang yang sudah dibuat di hari sebelumnya tertutup kembali. Mereka mulai lagi. Dari pagi mereka melubangi hingga terbenam matahari. Baru setengah belum cukup untuk keluar. Mereka mengatakan kalau begitu kita lanjutkan besok lagi. Akhirnya begitu tiap hari, begitu tiap hari, begitu tiap hari. Dan insya Allah. Nah kalimat ini luar biasa ini. Di akhir zaman nanti Allah akan mengizinkan mereka tidak sengaja mengucapkan kalimat insya Allah. Maka ternyata ketika hari-hari aktivitas yang sama berulang tiap hari bahkan sampai hari ini. Hingga nanti akhir zaman. Di saat Allah akan mengizinkan mereka keluar daripada tembok penjagaannya. Ketika mereka melubangi di pagi hari. Sampai di sore hari udah besar lubangnya. Dan tapi lubang itu belum cukup untuk keluar mereka. Maka mereka mengatakan bagaimana ini pimpinan? Kita lanjutkan besok atau bagaimana? Kata pimpinannya. Besok kita lanjutkan lagi. Insya Allah besok udah terbuka. Tidak sengaja pimpinannya mengatakan insya Allah besok akan terbuka. Dan pada saat itulah besoknya terbuka lubangnya karena kalimat insya Allah. Lihat kalau Ya'juj Ma'juj saja dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat disebabkan karena kalimat insya Allah ini, bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Bahkan dalam riwayat disebutkan orang-orang yang beriman yang mengucapkan kalimat insya Allah ketika ia berjanji maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Kalimah thayyibah, kalimah yang mulia. Maka Ya'juj Ma'juj dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon dalam riwayat disebabkan karena tidak sengaja mengucapkan insya Allah. Artinya semua mengakui bahwa mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis sekalipun, bahkan Ya'juj Ma'juj, bahkan Dajjal sekalipun, mereka mengakui bahwa mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang beriman kadang sombong, tidak melibatkan kegiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkannya kepada Allah. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Rian. Berarti mengucapkan insya Allah itu pada saat kita berusaha mungkin besok bisa berhasil. Berarti kita selalu bilang insya Allah pada saat kita berusaha. Nah ini gimana nih Pak Kiai, benarkah kalimat insya Allah bisa membuat turunnya berkah Allah? Bahkan Rasul dahulu lupa menyebut insya Allah sehingga wahyu tidak turun. Maka kita untuk bisa lebih menjaga dan tidak mudah mengucapkan kalimat insya Allah. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Iya. Kalimat insya Allah itu Kiai Maulana, ya Kiai Syam juga Bang Rian. Saya mohon izin. Iya, silakan. Ada satu peribahasa memang wakat yurja lijar isyafi bur'un wala bur'u lima halisan. Kalau pedang
Melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Nah, kalimat insya Allah di sini betul-betul didambakan oleh setiap umat manusia. Saudaraku yang terhormat, bahwa orang yang beriman kepada Allah itu tentunya berkata insya Allah. Apapun yang terjadi. Tetapi dengan catatan insya Allah itu karena Allah. Nabi aja enggak ngucapin insya Allah. Nah, ayat enggak jadi turun kok. Nah, setelah Allah turunkan wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan kemudian illa ayyasha Allahu wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyanni. Dan di sini Rabbi li akroba min hadza rasyada. Nah, saudara, apa sih artinya? Tidak lain adalah yang Allah katakan, jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Nah, di sini Allah kecuali dengan mengatakan insya Allah. Turunlah ayat demikian. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanmu akan memberi aku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kepada kebenaran daripada ini. Itu katakan subhanallah. Surahnya Al-Kahfi di surat ke-18 ayat 23 dan 24 insya Allah. Jadi mari sama-sama kita berkahi hidup ini dengan penuh kalimat insya Allah. Tapi insya Allah yang sebenarnya. Kulil haq walau kana muron, katakan yang benar. Walaupun rasanya pahit, kalimat insya Allah. Ya, sukses berkah selalu. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai. Harus bilang insya Allah, tapi insya Allah pasti. Pasti yang benar. Iya benar ya PK ya. Kadang-kadang cuma main-main saja. Insya Allah ya saya datang. Padahal nggak datang. Padahal ya. ada di Surabaya, maaf ya. Surabaya jauh banget. Iya, padahal ada di Yogyakarta. Iya. Padahal ada di mana? Ada di Malang. Masya Allah. Terima Insya kasih Allah. Siap. penjelasannya Pak Kiai. Nah, Baik. sekarang kita ke Ustadz Maulana. Seperti apa nih tanggungan yang akan kita tanggung kelak di hari kiamat bagi orang yang begitu mudah mengucapkan kata insya Allah namun tidak pernah ditepati. Mohon penjelasannya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Pak Yai dan Sesam. Dan semuanya. Kepada semuanya yang dengan gampangnya di mulutnya berkata insya Allah tapi tidak melakukannya. Dengan mudahnya dia mau meremehkan insya Allah. Dengan mudahnya menamakan Allah. Dengan mudahnya dia melibatkan Allah. Dengan mudahnya gemes saya. Gemes. Kenapa? Karena kadang-kala betul tali kota Sesam mengecewakan. Sakit hati. Makanya kemarin waktu saya diajak Ustaz Sam acaranya Barakah, saya tidak datang. Saya bilang insya Allah, tapi ternyata qadarullah. Iya, ada acara yang lain. Ada acara juga. Iya. Dan jauh. Jauh. Dan ingat, mohon maaf. Jangan pernah mendahului Allah. Ingat, Nabi Zakaria digergaji karena lupa baca basmalah. Hati-hati. Dan berputus asa yang dilakukan oleh sosok Nabi Allah, Nabi Yunus alaihissalam, sehingga dimakan ikan. Hati-hati. Kalimat-kalimat insya Allah ini karena akan diminta bertanggung jawab dari mulut, dari atas apa yang kita keluarkan. Dan ketika ada orang dengan mudahnya berkata insya Allah, maka ini adalah bentuk kesombongan juga. Insya Allah saya datang. Nah ini tadinya ketika dia tidak berkata insya Allah, dia tidak datang tapi tidak melibatkan Allah. Tapi ketika dia berkata insya Allah, aku datang, insya Allah datang. Nah, dengan sombongnya, dengan menjual kalimat-kalimat ini pun dikatakan sombong. Maka yang paling bahayanya ketika orang dengan gampangnya berkata insya Allah, maka digolongkan orang-orang yang bersifat munafik. 1, 2, 3. Bersifat munafik. Jadi sifatnya, bukan munafiknya. Nah, karena munafik itu hanya ada di zaman Rasul. Sekarang ini orang bersifat munafik. Sifat munafik itu disebabkan karena melakukan 1, berkata bohong.
berjanji tidak menepati, diberi amanah menyalahi. Ada satu lagi, jikalau berdiskusi, jikalau berdebat emosi. Hati-hati, berjanji tapi tidak mendatangi, tidak memenuhi. Makanya ada kafaratnya sebenarnya. Kalau perlu hukum diri kita. Saya minta semuanya membiasakan diri untuk menghukum dirinya. Menghukum dirinya apa? Memberi makan orang. Gara-gara saya berkata insya Allah tapi tidak datang. Kalau begitu saya tebus ya insya Allahku. Nah, kita pernah diajarin juga oleh Habib Nabil kemarin. Mohon maaf ini tebusannya karena saya tidak datang. Dikasih makan kita. Beliau bawa makanan. Jangan-jangan. Wah Kiai Haji Agus Darmawan biasa bawa makanan di Terang Islam itu Indah. Jangan-jangan pernah berkata insya Allah tidak datang ya. Iya. Jangan-jangan ya. Itu jangan-jangan. Jadi mohon izin ditebus dengan bersedekah. Mohon maaf ini permohonan maaf saya. Kemarin saya tidak datang. Maka ini permohonan. Jadi untuk mengobati lukanya orang yang karena bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan itu? Maka hukum diri kita dengan berpuasa 3 hari. Oh. Masya Allah, berarti. Jadi gimana? Jadi kalau kita bilang insya Allah tapi tidak ditepati, kita bisa menggantinya dengan bersedekah, memberi makan sama teman, sama siapapun itu. Kalau perlu sebenarnya orang miskin. Sebenarnya yang diberi makan itu 60 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang. Atau berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Berturut-turut. Berarti memberi makan dan berpuasa ya. Ya. Masya Allah. Jadi pilihannya ada 3 nih Rian. Iya. Daripada siksanya. Daripada siksanya dibakar dibawa karak neraka. Waduh saya gak mau. Oh, jangan. Masya Allah, jauh-jauh ya Allah, na'udzubillah min zalik. Terima kasih Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah dari Instagramnya @masyitohlubisi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Gimana tanggapan kita di saat kita berkata insya Allah terhadap seseorang namun orang tersebut malah bilang jangan cuma insya Allah tapi beneran ya. Nah mohon penjelasannya Ustadz Syah, mohon dijawab dalam tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Pak Kiai, Ustadz Maulana Rian serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dan dikerjakan tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan jikalau kegiatan tersebut akan gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, pasti kegiatan itu akan berberkah. Ada yang namanya dalam Islam ajaran kalau kita memilih sesuatu dengan istikharah. Ulama-ulama kita itu istikharah meskipun tidak memilih. Kenapa? Karena pilihan-pilihan sepele pun dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan orang mau menikah baru istikharah. Banyak orang mau kuliah baru istikharah. Tapi ulama-ulama kita setiap malam mengamalkan supaya apa? Supaya senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan mana yang akan mereka pilih. Maka subhanallah, segala jenis kegiatannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya ketika diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, misal ternyata dia ingin melakukan sesuatu, udah berjanji dia akan datang ke suatu acara, namun ternyata sakit. Dia tetap yakin bahwa sakit ini yang terbaik. Karena ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah mengucapkan insya Allah dan saya sudah berjanji akan datang, tapi Allah kasih saya sakit. Allah kasih saya penghalang untuk tidak hadir ke sana. Misal ada sesuatu yang memang tidak bisa atau tidak bisa ditembus untuk sampai ke sana, maka ternyata dia menjadi yakin dalam hatinya bahwa pilihan Allah lah yang terbaik. Bagaimana orang bisa yakin bahwa itu adalah pilihan Allah? Yakni menyandarkan sebelumnya kepada Allah dengan kalimat insya Allah. Maka yang kedua, sesuai dengan pertanyaan, bagaimana jikalau ada teman saya menyepelekan ketika saya mengucapkan insya Allah itu karena sudah terbiasa dikecewakan. Jadi dia korban kekecewaan, senantiasa dikecewakan jadinya. Makanya dia ingin mastiin, jangan insya Allah aja lu datang ya. Jangan insya Allah. Kenapa? Karena mungkin ada krisis kepercayaan sebelumnya. Maka katakan, saya berusaha semaksimal mungkin. Dengan ikhtiar saya sebagai manusia, saya akan berusaha hadir. Sebagaimana baginda Nabi SAW yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi ketika ditagi. Ya ditanyakan, emang Al-Kahfi itu berapa sih? Ya 8, 9, apa 10? Nabi mengatakan, besok saya ceritakan.
Karena Nabi yakin pasti Allah kasih jawabannya. Ternyata Allah uji. Malam tidak turun wahyu. Besok tidak turun wahyu. Ditagih lagi. Mana katanya besok. Besok ya. Langsung ditegur sama Allah. Hingga 15 hari Allah tegur. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau berkata besok. Kecuali engkau menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Berarti kita nggak boleh memastikan untuk bilang besok pasti. Gak Besok bisa. pasti. Kita nggak Betul. boleh. Ya, Masya Allah. Iya. Andrian, Ini memang yakin masih hidup besok? Nah itu dia. saya nggak yakin. Saya nggak yakin karena kita Jadi- umur itu ya cuma di tangan Ya, Allah. makanya jangan pernah berkata, insya Allah besok. Insya Allah pun sebenarnya 99. Jadi insya Allah belum pasti. Oke jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.